untuk jangka pendeknya tumpang sari dari Majadompu itu adalah jagung. Jangka pendeknya 4 Udah. tiga manfaat itu. Udah. Ini sudah mewakili seluruh anggota ya, anggota kita ya. Iya. Jadi ini saya rekam aja karena ini kegiatan kerja saya sudah nyampe sini ya. Jadi saya tambah lagi. Nama saya Edi Muntaha. Biasa dipanggil di Dompu itu Edi Porang. Ada juga yang manggilin Raja Porang di Dompu ya. Kalau nyari saya paling gampang dengan nama Edi Porang atau Raja Porang di Dompu. Jadi kenapa historisnya seperti itu? Orang pertama sekali yang nanam porang di Dompu itu adalah saya. Tidak ada orang nanam porang di sini. Kita dibilangin orang gila. Sekarang kalian yang gila. Kalau kita dulu yang gila ya. Pertama sekali saya nanam porang itu di Pancasila tahun 2018 bulan 9 bulan 10 itu. Musim hujan pertama. Di sana ada Mas Suri, ada M. Saleh, ada Firdaus sama saya. Saya tinggal di Jakarta. Bukan tinggal di sini, tapi pada saat saya datang Jakarta dari Jakarta mau beli kopi, langsung dorong untuk nanam. Kalau Mas Suri itu dia sejak dari 2008 nanam porang. Bukan nanam dia, beli porang bolang dan ada di hutan. Jadi historinya kita udah jelas itu. Kenapa saya dipanggil Raja Porang? Karena ngurusin porang. Itu kan orang Dompu aja yang ngasih itu. Nama saya Edi Muntaha, dirusak-rusain lagi jadi porang apa segala ya. Itu historis sedikit. Jadi porang dulu tahun 2018 tanam pertama itu adalah Mas Suri. Mas Suri itu nggak mau nanam, tapi saya dorong nanam daripada beli-beli yang bolang terus. Karena yang bolang itu kualitasnya itu tidak bagus, jelek. Euforia porang di sini semuanya dibeli, sehingga nyampainya ke Jakarta ke pabrik porang jelek jadinya. Porang yang tidak dorman, itu porang tidak bagus. Jadi orang-orang yang baru belajar porang semua beli. Nggak tahu ini porang hutan nggak porang apa. Dan juga porang yang bagus itu cuma 2 tahun umurnya. Lebih dari itu tuh udah bagus. Karena apa? Karena semakin lama di tanah itu dia untuk menjadi umbi yang bagus itu hama di dalam tanah makin banyak. Kebetulan datang BPD juga. Waalaikumsalam. Sudah telepon dari tadi, kita tunggu nih Pak BPD di sini. Telepon akan. Jadi itu historik porang ya. Jadi kita itu sudah nanam, sudah punya demplot 1 hektar, sudah punya demplot 6 are yang skala kecil. Semua jenis bibit kita tanam. Kita pelajari selama 6 bulan, selama 1 musim, pelajari semua. Makanya saya bisa kasih tahu. Makanya saya bisa buat konsep. Makanya bisa masuk saya konseptor porang di AKJSA. Ya, kalau ketemu bupati tanya siapa Edi, Edi Porang. Atau tim suksesnya yang ada di Dompu ya. Inilah Edi Porang nih, saya sudah nyampe sini. Yang mereka panggil-panggil itu Raja Porang itu ya saya. Jadi saya ingin petani Dompu itu menanam bukan ngejar kapasitas, tapi yang berkualitas taninya. Kenapa? Karena pabrik-pabrik itu mau beli porang yang jelas asal-usulnya. Jelas asal-usulnya artinya pola tanamnya, pola budidayanya jelas, benar, sesuai dengan aturan pertanian. Bukan nanam asal-asal lepas saja, selesai dan tinggal. Karena ada tahapan proses itu di situ. Mulai dari persiapan lahan sampai masa panennya. Habis jatuh katang itu bukan berarti langsung gali, masih tunggu 2 bulan dia pemadatan ya. Pemadatan, pengurangan kadar air dia. Sehingga porang itu kalau betul-betul porang setelah jatuh katak 2 bulan itu dia bentuknya seperti apa itu buat sayur tuh, buat keripik itu, bikin keripik itu. Kentang. Ya, itulah porang yang dorman, akarnya udah bersih.
Jadi jangan salah-salah jual porang, kecuali orang-orang yang nggak ngerti ya beli asal semua ya. Sampai yang bolang dibeli semua. Beli yang bolang itu sekilo di sini, taruh seminggu sudah jadi setengah kilo. Ya, itu salah itu. Nah itu. Terus keberadaan saya di sini mendorong percepatan pertanian porang Jara Pesaka. Supaya nggak nanya-nanya lagi di kapan Bupati ini program porangnya keluar. Kalau nunggu APBD, tidak ada APBD tahun ini, APBD HBY. Ya, APBD-nya nanti 2022, kalaupun itu ada di RPJMD-nya program porang. Nah, porang itu diprioritaskan dari investasi yang masuk. Kalau nunggu uang APBD tidak cukup, jagung pun tidak ada APBD di situ. Semua dari dana pusat, jagung mulai dari pupuk sama bibit. Pemerintah Dompu ada ngeluarkan bibit jagung nggak? Ada. Nggak ada. Karena uangnya nggak ada, nggak cukup. Nggak ada tahun ini. Ya. Sudah Makanya 2 tahun. diperlukanlah investasi masuk. Iya. Investasi masuk itu nggak asal-asalan masuk. Dia harus lihat dulu. Ya. Yang digandeng siapa? Petaninya seperti apa di Dompu? Kultur, budaya, dan cara kerjanya seperti apa? Ya. Harus ada yang menjamin bahwa cara kerjanya benar di porang itu. Supaya bisa dibeli porangnya. Ya. Itulah tujuannya kenapa harus dilakukan menggandeng investasi. Investasi juga dia bicaranya quality bukan kapasitas. Nah, ada perusahaan di sini di Dompu namanya Konjak Dompu Farmer Group. Ada di Dompu. Ini menggandeng salah satu perusahaan yang ada di Malang yang mengembangkan komoditas alpukat pemeling. Satu-satunya di Indonesia itu perusahaan itu, di seluruh dunia cuma satunya di Malang ya, yang membuat pengembangan produk alpukat pemeling. Bukan alpukat ini di NTB belum ada, di Dompu apalagi di Dompu ya. Itu baru ada di Malang. Nah di sana sudah ada petani binaannya itu di Ponorogo sama di Blitar. Nah ini kita yang ketiga masuk ke Dompu karena kaitannya Bupati Dompu punya program porang. Nah, masuklah alpukat pemeling ini melalui perusahaan lokal sendiri CDFG yang saya bikin di Dompu. Ya. Kenapa mereka nggak pilih yang lain? Banyak perusahaan di Dompu tuh. Karena yang paham tentang porang itu cuma satu perusahaan ini aja di Dompu. Sekarang itu sudah banyak ahli katanya. Padahal baru nanam hasil bolang. Ilmunya tuh 70% kalau 20% kalau ada. Nanam bolangan itu. Yang punya demplot di Dompu cuma perusahaan CDFG itu. Pemerintah belum punya. Jadi satu-satunya perusahaan yang punya demplot, tempat belajarnya para personilnya. Tempat meneliti. Area tempat meneliti bagaimana karakter porang, pertumbuhannya sampai panennya itu. Cuma CDFG. Makanya digandenglah kita oleh para nusa. Para nusa menyediakan alpukatnya sama porang sebagai tumpang sarinya. Jadi tanaman intinya itu alpukat. Tanaman tumpang sarinya porang. Ya. Itu. Nah, terus kemudian di Dompu, perusahaan lokal itu apa yang harus disiapkan? Artinya harus menyiapkan petani yang siap kerja. Bukan petani yang diminta, ayo ikut kerja, ayo ikut sama saya. Bukan, yang mau. Kalau nggak mau jangan. Ya. Karena rusak program nanti. Gitu juga, kita jangan memaksa orang Pak ya. Iya, itu masukan saya tadi itu. Jangan pernah memaksa orang. Terus jangan pernah menarik duit petani. Iya. Ya, soal kertas, soal tinta, soal cetak surat, kita yang cetak semua. Jadi petani kita bantu, petani yang mau. Nah, ini kerjaan udah berat. Kalau ukuran sampean semua ini paling kerja tuh kalau ndak ada ladang 2 hektar itu bukan kerja namanya. Ya. 2 hektar itu punya 1 hektar itu malu sama ke tetangga, sama keluarga. Apa cuma kerja 1 hektar? Saya ini 10 hektar itu. Akunya itu kan gitu yang ada sekarang kan gengsi-gengsi ya kan. Nah, saya nggak ngajak hektar-hektaran gitu, nggak ngajak puluh-puluhan hektar, ya.
Di petani saya minta cukup sediakan lahan 25 are. Ada yang bisa kerja 25 are nggak? Oh, lumayan. Tanahnya 10, ada itu 2 hektar, 3 hektar satu orang itu. Kalau nyediain 25 are masa nggak bisa? Bisa. Nah, itu kalau area, saya yakin mulai dari ujung Dompu sampai Pancasila itu bilang 25 are Pak enteng. Enteng kacang bahasa di sini. Kacang orang Lombok itu ngomong tuh di sana tuh. Kacang. Oke, saya bisa. Kalau memang 25 are enteng ya. Kan biasa dia kerja 2 hektar kan? Oke, saya bilang. Tapi saya enggak maksa sampean itu. Oh, saya mau ikut program. Oke. Karena di situ ada beberapa persyaratannya. Ada beberapa aturan main di situ yang ada ya. Makanya harus diikuti semua. Saya kepinginnya 25 are ini steril dari tanaman yang lain. Ya. Bisa nggak itu 25 are itu ya? Bisa. Nah, jadi itu alpukat ditanam di 25 are itu. Sama porangnya di situ tumpang sari 10.000, 7.000 sampai 10.000 pohon dari dalam bentuk katak ya. Kalau katak saya yakin itu cepat jadi itu. Ditambah kalau ada nanti bibit polybag katak itu lebih bagus, lebih cepat lagi panen buahnya ya. Nah, jadi PT Paranusa sebagai KSO dengan yang bermitra yang KSO dengan CDFG istilahnya itu Konjak Dompu Farmer itu CDFG namanya. Saya singkat aja. Bermitra bekerja sama dengan perusahaan lokal untuk membangun perkebunan alpukat dan pertanian porang. Di samping itu saya juga sebagai tim percepatan program Jarapasaka di bidang porang. Ini sama-sama jalan. Di tim Jarapasakanya kalau saya nunggu APBD kelamaan. Sampai keburu nanya saya nanti tuh. Keburu nanya bupatinya apa nih program aja kok nggak muncul-muncul. Ayam teleponnya sih. Makanya saya tindak lebih cepat. Sama seperti naikkan harga jagung. Ayam Sudah telepon cepat yang bupatinya. pertama. Saya juga cukup cepat. Karena alhamdulillah Ya. namanya terbaik bupati. Sudah bagus. Jadi itu Iya. tujuannya seperti itu. Terus kemudian lahan 20 are itu. Nah, kita Yo. bicara lahan 20 are itu Yo, buat tanam alpukat sama orang yang. Iya, iya. Di situ disediakan alpukatnya 20 pohon. Ya. Balik mau ini, Porang Jaringan alpukat goreng. nih dia punya buah mau dompu. bukan seperti porang yang ada di sini. Bukan seperti alpukat yang ada di sini. Itu khusus pengembangan yang diprogramkan oleh pemerintah pusat oleh perusahaan PT ayam Paranusa. teleponnya sih dire. Orang ini Yo. alpukat nih Balik. hampir punah sana. Tapi dikembangkan oleh PT Yo, Paranusa Ibarra. sehingga jadi banyak sampai hari ini. Baru 2 tahun Yo. itu mereka dengan kelompok tani. Kemudian perusahaannya Yo. baru berdiri 3 bulan, 4 bulan lah. Tetapi kelompok tani yang dia bentuk sudah hampir 3 tahunan. Yang memprogram alpukat pemeling itu. Ya. Jadi alpukat itu adalah program pemerintah yang dikelola, dikembangkan oleh PT Paranusa yang ada di Malang. Itu satu-satunya. Yang sekarang sudah ada 2 tempat perkebunannya, Ponorogo sama Blitar. Yang ketiga kita harus bisa. Ini baru rencana kita, ini belum nanam nih ya. Iya, iya, iya. Ya. Nah, pemerintah menyediakan anggaran untuk PT Paranusa dalam bentuk dana KUR. Masuk ke PT Paranusa. Bukan untuk ke Dompu. Masuk ke PT Paranusa. Kemudian saya mendapatkan bagian untuk dikelola di Dompu. 1000 petani. Tapi bertahap. Sekarang kita perlu 100 petani dulu. Ya, yang siap. Nanti kalau sudah lihat sampean 100 petani ini, yang lain tuh pada ngantri nanti. Nanti ketua kelompoknya minta, bayar, saya bayar, masukkan saya. Bisa begitu nanti kalau udah lihat. Ya. Belum itu saya cerita tentang penghasilannya nanti dulu. Cuma 25 are bayar. Iya, iya. Saya yakin itu lebih dari hasil jagung, hasil jambu mente, hasil apa lagi? Hasil jagung, hasil jambu mente, hasil kopi 1 hektar. 25 are aja itu. Kalau Bapak kerja bagus. Hasilnya bisa sampai 200 juta. 25 are itu. Ikuti caranya. Karena makanya kita akan dampingi, kita akan ajarkan caranya. Kita akan dampingi, kita akan melakukan penyuluhan, bimbingan teknik, terus dikasih produk pupuknya yang bagus sesuai dengan kebutuhan porang.
kebutuhan alpukatnya ya. Nah itu, jadi biaya tadi masuk ke Paranusa, saya ngambil bagian di situ, dipercayakan.